Silakan Bu. Silakan Bu. Oke, Bu Haria. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang modul ajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Untuk kegiatan hari ini, kita mulai saja tentang modul ajar di sekolah Bapak Ibu. Tentunya untuk modul ajar ini rasanya tidak asing lagi bagi Bapak Ibu untuk mempelajarinya atau bahkan membuat tentang modul ajar ini. Nah, pada kurikulum K13 kemarin, Bapak Ibu sudah sering membuat modul ajar ini atau yang sering kita kenal dengan istilah administrasi pembelajaran di sekolah. Sebelum kita mengajar, pastinya kita sudah terlebih dahulu mempersiapkan rencana apa yang akan kita ajarkan dengan peserta didik kita. Atau yang dikenal dengan istilah apa Bu Mei itu? RPP, Bu. Ya, yang dikenal dengan istilah RPP. Nah, pada sekolah penggerak ini, RPP itu disebut sebagai dengan modul ajar. Jadi Bapak Ibu di sekolah, untuk menentukan modul ajar ini, sedikit banyak saya rasa sudah paham, sudah mengerti tentang cara bagaimana nanti kita akan belajar tentang mengenai modul ajar ini. Karena di kurikulum terdahulu sudah sering Bapak Ibu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi modul ajar ini adalah merupakan pengembangan dari RPP yang sering Bapak Ibu buat. Nah, pada modul ajar kali ini ada beberapa komponen yang akan kita tentukan di modul ajar ini. Ada berapa Ibu Julfa komponen pada modul ajar yang Ibu Julfa ketahui? Mic-nya Bu, dibuka Bu. Mic-nya Bu. Ya, 3 Bu. Ada 3. Ya. Coba disebutkan Bu, apa saja? Pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Ya, jadi kalau di rencana pelaksanaan pembelajaran kemarin itu termasuk di RPP. Nah, tetapi apa yang Ibu Julfa sebutkan itu nanti akan dikembangkan di modul ajar. Baiklah, ya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke modul ajar. Nah, pada konsep modul ajar ini, kita diharapkan membuat modul ajar berdasarkan profil pelajar Pancasila, kemudian ada capaian pembelajarannya, kemudian ada alur tujuan pembelajarannya, dan ada kaitan dengan modul ajarnya. Ya. Nah, di sini modul ajar itu merupakan metode atau petunjuk pedoman kita yang kita rancang secara sistematis dan menarik. Pada modul ajar, ada beberapa komponen yang akan kita susun. Komponen yang pertama itu adalah komponen informasi umum.
yang kedua komponen inti, dan yang ketiga itu adalah lampiran. Nah, di komponen informasi umum, untuk kita membuat modul ajar ini, ada beberapa hal yang harus kita kembangkan. Yang pertama itu ada identitas sekolah, kemudian kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian sarana prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Kemudian di komponen inti, ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial. Berikutnya komponen yang ketiga, itu ada lampiran. Di lampiran itu memuat buku pegangan guru, buku siswa, atau buku bacaan guru dan peserta didik, kemudian ada glosariumnya, dan ada daftar pustakanya. Nah, dari ketiga komponen itu, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Ya, silakan Bu Julpa. Bu, apa daftar pustaka itu harus? Bagaimana kalau sumber belajarnya tidak banyak, gimana, Bu? Ya, untuk daftar pustaka harus Bu Julpa kita cantumkan karena kita menentukan modul ajar itu dari mana asalnya, kan misalnya dari buku apa, dari bacaan buku IPA apa sumbernya. Jadi kita harus kita cantumkan. Misalnya ya tidak harus banyak, tapi itu merupakan sumber kita. Misalnya ada jangan satu, pokoknya lebih dari satu. Ya. Itu, ya. Kemudian ya Ibu Mei ada yang mau ditanyakan? Iya Bu, untuk glosarium itu Bu. Ya, Glosarium ini misalnya dalam buku ajar atau dalam buku pegang guru itu tidak ada kata-kata yang misalnya bisa dijadikan glosarium. Apakah glosarium itu tetap harus dicantumkan Bu? Misalnya, suaranya agak terputus Bu Mei. Maksudnya glosarium itu? apakah glosarium itu memang harus ada? Misalnya kalau glosarium kan misalnya mencakup tentang kata-kata yang biasanya itu berada dalam kamus ya Bu, biasanya itu glosarium. Jika dalam jika dalam bacaan Halo Bu Mei. Ya, jika dalam bacaan di situ kan pada kompetisi inti itu ada bacaan untuk peserta didik maupun untuk guru ya, atau di lampiran dulu ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Jika pada bacaan guru dan peserta didik itu tidak ada kata-kata yang misalnya bisa dimasukkan di glosarium itu, apakah glosarium tetap harus ditampilkan Bu atau harus dituliskan juga gitu? Oh, kalau ada bahan bacaan guru dan peserta didiknya harus diuraikan secara singkat ya. Kita uraikan secara singkat saja bahan bacaan guru dan peserta didik ini. Kita uraikan, ambil singkatnya saja, ambil intisarinya saja. Nah, sebagai pedoman kita untuk pemahaman ke materinya. Jadi glosarium harus ada dibuat. Misalnya seperti satuan baku. Nah, satuan baku itu adalah satuan yang sudah ditetapkan berdasarkan satuan internasional, misalnya begitu. Misalnya pengertian gaya di glosarium itu, gaya adalah tarikan atau dorongan. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk Bu Mei. Iya. Ya.
Kemudian kita ke contoh, untuk lebih pemahaman kita ke contoh Pak Guntur, contoh dari modul ajar. Supaya kita lebih memahami dalam pembuatan modul ajar berdasarkan Ya, Bu. 3 komponen: informasi umum, kegiatan inti, dan lampiran. Di sini saya sudah membuat modul ajar contoh berdasarkan 3 komponen tersebut. Ya, kelihatan ini. Jadi kita terapkan cara pembuatan modul ajar tadi yang berdasarkan komponen-komponen tersebut, kita terapkan sesuai dengan contoh. Bisa diperbesar lagi itu, Pak. Nah, di modul ajar ini pertama itu kita tampilkan informasi umumnya dulu. Nah, di informasi umum tadi ada identitas modul, ya. Yang pertama sekolah kita apa, misalnya seperti saya SMP Negeri 2 Martapura, kemudian mata pelajaran apa, IPA, kelasnya semesternya 7, kelas semester 1, kemudian materi pokoknya pengukuran. Alokasi waktu 2 jam pelajaran. Nah, kemudian di kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini masih termasuk di dalam informasi umum. Jadi kompetensi awal kira-kira katanya seperti ini. Peserta didik dapat melakukan pengukuran dengan menggunakan satuan baku dan tak baku. Kemudian kita juga langkah berikutnya profil pelajar Pancasila harus kita masukkan. Yang akan kita capai profil pelajar Pancasilanya ini adalah tentang berpikir kritis dan gotong royong. Kemudian yang berikutnya sarana prasarana. Sarana prasarana yang kita gunakan itu di sini sesuai dengan materi, itu sarana prasarana sesuai dengan materi pengukuran, itu ada mistar, jangka sorong, pena, dan jari tangan. Nah, kemudian ada target peserta didik. Target peserta didik itu ada target peserta didik reguler, maksudnya tipikal umum, kita harus mendiagnosis terlebih dahulu. Tidak ada kesulitan sebelum menyampaikan materi terhadap materi yang akan kita ajarkan. Kemudian gaya belajarnya seperti apa, kemudian keterampilan pencapaian tingkat tingginya atau berpikir tingkat tingginya atau hotnya bagaimana. Di situ kita harus analisis terlebih dahulu. Kemudian model pembelajaran. Model pembelajaran itu kita pakai misalnya banyak sekali model-model pembelajaran. Itu ada scientific, ada problem basic learning, menyesuaikan dengan modul ajar yang akan kita buat. Kemudian kita lanjut ke komponen inti. Komponen intinya itu ada yang pertama agak sorot ke atas mungkin Pak, komponen inti Pak, di komponen inti. Nah, kita menentukan tujuan pembelajarannya. Misalnya seperti ini kalimatnya, menganalisis pengukuran baku dan tak baku, mendemonstrasikan pengukuran baku dan tak baku. Jadi kita analisis dulu, setelah dianalisis, nanti peserta didik kita ajak melakukan praktikum pengukuran baku dan tak baku. Nah, kemudian di komponen inti ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna di sini maksudnya sebelum kita menyampaikan materi, kita harus menyampaikan pemahaman tentang pengukuran baku itu apa, pengukuran tidak baku itu seperti apa. Nah, di situ kita jelaskan. Jadi, anak-anak sudah punya konsep pemahaman, tentang pengukuran baku dan tak baku itu seperti ini. Kemudian pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu misalnya seperti ini, saya buat. Apa yang kalian gunakan untuk mengukur panjang meja? Nah, misalnya nanti anak-anak kan berpikir, apakah itu dengan menggunakan mistar, atau menggunakan jari tangan, atau dengan menggunakan lidi. Nah, seperti itu pertanyaan pemantik. Kemudian ke kegiatan pembelajarannya.
kita laksanakan kegiatan pendahuluan 15 menit. Kemudian lanjut lagi ke peserta didik mengucapkan salam, ya berdoa, kita ajak berdoa. Kemudian di kegiatan inti kita bagi, sudah masuk ke kegiatan inti kita membagi siswa kita dalam beberapa kelompok. Kemudian mereka ya kita arahkan untuk melakukan kegiatan praktikum. Nah kemudian berikutnya di kegiatan penutup. Kegiatan penutup kita melakukan refleksi tentang materi kita yang telah kita sampaikan dengan peserta didik. Nah, itu kegiatan inti. Berikutnya itu adalah ada lampiran. Komponen yang ketiga itu adalah lampiran. Di lampiran itu ada mencakup tentang lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik akan kita lampirkan di situ kalau kita melakukan kegiatan praktikum. Dari mana tadi, Bu? Ya, setelah itu kemudian kita setelah membuat lembar kerja peserta didik, kemudian Ini ya, Bu ya. ya kita membuat rangkuman tadi. Rangkuman bacaan, kemudian membuat glosarium ya, dan membuat daftar pustaka. Terakhir, daftar pustakanya. Nah, mungkin itu saja ya berdasarkan contoh itu yang dapat saya sampaikan tentang modul ajar. Nah, dari modul ajar ini ada yang ingin ditanyakan pembuatan modul ajar berdasarkan contoh yang sudah saya tampilkan tadi. Ya, Bu. Ayo, Iya, Pak Guntur aja. silakan Bu Pak. Ini Bu, apa LKS itu apa untuk kegiatan praktek saja atau semua kegiatan harus ada LKS-nya gitu? Kalau kita melakukan praktikum, itu LKS sangat dibutuhkan sekali, sangat diperlukan sekali untuk membantu ya, kegiatan siswa. Karena pada pengukuran, contoh materi di pengukuran, kalau kita tidak menggunakan LKS, nanti siswa akan mencatat hasilnya di mana. Nah, kalau sudah ada LKS, itu nanti di LKS anak-anak setelah mengukur panjang benda dengan menggunakan mistar atau menggunakan jari, nah di LKS nanti sudah tertera tabel. Nah, nanti anak-anak tinggal mengisi hasil pengukuran yang sudah diukurnya itu dimasukkannya ke dalam tabel. Nah, itu betul Pak. Terima kasih. Ya. Oke, cukup Bu. Ya, baiklah. Untuk kegiatan modul ajar kita pada hari ini, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.